Anda sedang menyaksikan live breaking news bersama saya, Siska Mawaski. Timnas Anies Baswedan, Muhaimin Iskandar atau Amin mempertanyakan mengenai penahanan yang dialami oleh juru bicara mereka, Indra Carismiaji, terkait kasus dugaan penggelapan pajak. Dalam keterangan pers pada Kamis 28 Desember hari ini, Ketua Tim Hukum Nasional Amin, Ari Yusuf Amir menerangkan perkara Indra sebenarnya sudah lama ditangani, namun tiba-tiba perkaranya dilimpahkan ke kejaksaan dan langsung ditahan. Ari kemudian mempertanyakan alasan aparat yang mengambil alih kasus ini dari Kementerian Keuangan. Menurut Ari, belakangan ini Indra tengah disibukkan dengan kegiatan Natal dan Tahun Baru. Terkait dengan kasus hukum yang menjerat Indra, Ari mengatakan Timnas Amin akan memberikan pendampingan hukum. Selain itu, Ari juga berharap agar perkara ini tak ada unsur politisasi. Timnas Amin kemudian mengajukan penangguhan penahanan terhadap Indra pada Rabu malam. Adapun saat ini pengajuan tersebut masih diproses. Sebelumnya diberitakan Indra Carismiaji ditahan Kejaksaan Negeri Jakarta Timur pada Rabu kemarin. Indra menjadi tersangka kasus dugaan penggelapan pajak dan tindak pidana pencucian uang atau TPPU. Kasus yang menjerat Indra Carismiaji saat ini proses perkaranya telah masuk pelimpahan untuk disidang. Indra disebut-sebut terkait dengan penggelapan pajak dan pencucian uang yang merugikan negara lebih dari 1,1 miliar rupiah. Kami menyesalkan proses ini. Pertanyaan kami, apakah perlu dilakukan penahanan? Itu pertanyaan kami. Kita sama-sama ketahui kasus ini kasus yang sudah berjalan cukup lama. Udah setahun lebih kasus ini. Dan ini kasus pajak, ditangani oleh pajak. Dan nilainya pun, mohon maaf, nilainya pun tidak fantastis, nilainya 1M. Itu pun di kasus perusahaan, yang di perusahaan tersebut beliau tidak sebagai apa-apa. Artinya kasus ini kalau secara materi hukumnya masih debatable, masih bisa diperdebatkan. Tetapi menjadi pertanyaan kami dan kegundahan kami, ketika Pak Indra lagi aktif-aktifnya dalam proses kampanye ini, karena ini beliau kebetulan membantu dalam proses acara Natal Tahun Baru ini, banyak kegiatan-kegiatan Natal Tahun Baru seperti beliau, kok beliau dilakukan penahanan? Apakah itu perlu sampai sebegitunya? Itu pertanyaan kami. Dan terus terang, Timnas sudah menugaskan kami, Tim Hukum Nasional, untuk mendampingi beliau. Jadi kami pastikan bahwa beliau mendapatkan pendampingan hukum dari Timnas. Itu saja. Pengajuan penangguhan juga sudah Semalam sudah diajukan, katanya akan diproses. Kami akan tunggu itu hari ini. Politisi Nasdem sekaligus juru bicara Timnas Amin Indra Carismiaji saat ini ditahan oleh Kejaksaan Negeri Jakarta Timur terkait kasus dugaan penggelapan pajak senilai 1,1 miliar rupiah. Meski terjerat kasus dan kini ditahan, namun Indra saat ini masih berstatus sebagai jubir Timnas Amin. Hal ini dikonfirmasi oleh Ketua Tim Hukum Nasional Amin, Ari Yusuf Amir dalam keterangan pada Kamis 28 Desember hari ini. Ari kemudian mempertanyakan proses hukum terhadap Indra yang juga merupakan caleg Partai Nasdem. Ia lantas menyinggung pernyataan dari Jaksa Agung yang menyampaikan akan menangguhkan kasus hukum selama proses kampanye. Lebih lanjut, Ari berujar Timnas Amin akan memberikan pendampingan hukum pada Indra. Ari pun menyerahkan penilaian pada publik soal kelayakan penahanan terhadap Indra. Adapun saat ini Indra ditahan di Rutan Kelas 1 Cipinang, Jatinegara. Indra ditahan sebagai titipan Kejaksaan Negeri Jakarta Timur terhitung sejak Rabu 27 Desember kemarin. Ia ditempatkan di Blok Masa Pengenalan Lingkungan atau Mapenaling. Penempatan di Mapenaling ini merupakan prosedur bagi seluruh tahanan baru. Tujuannya agar tahanan mengetahui seluruh aturan dan hak selama menjalani tahanan di Rutan Kelas 1 Cipinang. Selama di Blok Mapenaling, Indra dapat dikunjungi pihak keluarga, dengan catatan mendapatkan izin dari pihak yang melakukan penahanan atau dalam hal ini Kejaksaan Negeri Jakarta Timur. Juru bicara resmi dari Timnas. Ya. Kawan-kawan sekalian, kalau kita mau mencari kesalahan seseorang, sekecil apapun pasti akan dapat. Siapapun pasti akan punya kesalahan di muka dunia ini. Tinggal sekarang persoalannya,
ini mau digunakan, dijadikan alat untuk menekan secara politik atau tidak? Itu saja pertanyaannya. Itulah harapan kita kepada aparat penegak hukum untuk supaya jangan bermain-main dengan ranah hukum untuk kepentingan politik. Makanya hari ini kami sampaikan, mengingatkan kepada para aparat penegak hukum supaya laksanakan tugas Anda, bahwa Anda adalah penegak hukum bagi semuanya, bukan hanya bagi kita atau bagi 01 atau 02 atau 03, tapi bagi semuanya, bagi masyarakat bangsa Indonesia ini. Peristiwa ini hanya peristiwa 5 tahunan, tapi ketidakpercayaan publik kepada Anda akan berbahaya, berdampak besar bagi aparat penegak hukum yang tidak netral. Itu luar biasa dampaknya besar. Bayangkan, ya, tadi sudah disampaikan oleh Pak Hamdan, seandainya semua pihak tidak percaya kepada aparat penegak hukum, aparat keamanan, lalu mengambil tindakan masing-masing, negara ini akan bisa menjadi kacau. Oleh karena itu, kami masih percaya kepada aparat penegak hukum, masih percaya kepada aparat penegak keamanan. Kami melaporkan semua ini kepada mereka dan minta mereka melakukan tindakan yang fair dan netral. Itu saja. Terima kasih. Selain soal penahanan juru bicara Timnas Amin, Indra Carismiaji, Timnas Amin juga merespon soal insiden pemukulan terhadap Capres Anies Baswedan. Kapten Timnas Amin Muhammad Syawgi mengatakan pihaknya sudah melakukan langkah-langkah antisipatif. Satu di antaranya adalah dengan meningkatkan keamanan. Syawgi pun berharap dengan adanya relawan dan peningkatan pengamanan, peristiwa ini tak akan terulang kembali. Adapun insiden pemukulan terhadap Anies terjadi saat kegiatan Desak Anies di Pontianak, Kalimantan Barat. Peristiwa ini pun terekam video amatir yang kemudian viral di media sosial. Dalam video, terlihat Anies berjalan di tengah kerumunan massa pendukung. Kemudian terlihat pria bertopi putih melayangkan tangan ke wajah Anies. Merespons peristiwa tersebut, Anies tampak hanya tersenyum dan melanjutkan perjalanan. Capres 01. Kami sudah mengambil langkah-langkah antisipatif ya, dengan peningkatan pengamanannya. Mudah-mudahan hal ini tidak terjadi lagi. Dan saya yakin para relawan-relawan yang begitu banyak mendukung pasangan 01 ini juga mengantisipasi hal tersebut. Terima kasih. Capres 01. Kami sudah mengambil langkah-langkah antisipatif ya, dengan peningkatan pengamanannya. Mudah-mudahan hal ini tidak terjadi lagi. Demikian informasi dalam Live Breaking News kali ini. Saya Siska Muwaski pamit, sampai jumpa. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.